Pagi yang sangat indah di tepi luapan Waduk Gajah Mungkur, jam setengah 8 pagi, setelah tadi malam diguyur hujan deras. Level danau atau waduk hari-hari ini mencapai titik tertinggi. Orang sini menyebutnya level 136. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Tetapi tebakan saya itu artinya berada pada ketinggian air 136 meter dari dasar waduk. Dan ini menjadi level tertinggi karena kalau lebih lagi maka pintu air akan dibuka menyesuaikan dengan keadaan supaya air tidak meluap kemana-mana. Saya ada di jembatan kecil sekitar waduk, jembatan panjang. Yuk, dengan menaiki sepeda saya. Kita akan ke depan sana. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Mungkin Anda sakit. Kalau saya mengatakan bahwa jika Anda melarat, miskin, gagal, Anda pasti sedang berdosa. Karena bagi orang yang percaya pada Tuhan, pastilah Tuhan itu memberikan apa yang dimilikinya untuk melindungi anak-anak yang dikasihinya. Dan Tuhan itu kaya. Maka keandai kata ternyata saya atau Anda tidak kaya atau bahkan menggendong sakit, sangat mungkin karena Anda dan saya berdosa pada Tuhan. Saudari-saudara, menyakitkan kan, menyakitkan hati kan pendapat seperti itu. Tetapi persis itu yang kurang lebih dihayati oleh jemaat-jemaat di gereja-gereja tertentu yang menghidupi teologi kemakmuran, teologi sukses. Apa itu? Karena dalam hari-hari ini saya digelisahkan oleh tema itu melalui media sosial, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan tentang iman berdasarkan teologi sukses ini, teologi kemakmuran ini. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat satu rombongan besar, kayaknya orang kaya-kaya, jalan-jalan di Malioboro dengan kaos warna kuning dan tulisannya di belakang The Success Family of titik-titik Church. Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang sukses dari suatu gereja. Wow, keren ya. Dan seolah-olah menawarkan bahwa kalau kamu menjadi anggota kami, kamu pasti sukses. Kamu akan makmur, bisnismu akan jalan, kamu tidak akan sakit dan seterusnya. Kamu tidak berkesusahan.
Itu prinsip teologi sukses, teologi kemakmuran. Kalau mereka menerangkan kenapa salib yang dipasang di gereja tanpa korpus atau tubuh Kristus, mereka akan menjawab dengan sangat mudah dan sangat meyakinkan. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah tidak ada penderitaan, sudah tidak ada kemiskinan, karena kebangkitan itu mengalahkan itu semua. Dahsyat kan? Dan itu yang dipromosikan untuk mengajak orang menjadi anggota, dan biasanya pun yang diajak juga sudah sukses dari sononya. Mereka ini menganggap hidup yang malang, kebangkrutan, konflik, derita fisik dan mental, kemiskinan sebagai hal yang hina, yang buruk, yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan mereka ini fasih mengutip kitab suci yang mendukung gagasan itu dari perjanjian lama biasanya. Hebat kan? Banyak teolog-teolog lain menentang teologi kemakmuran ini. Dan tentu saja Gereja Katolik tidak mengembangkan teologi yang hanya melulu soal kemakmuran, soal kesuksesan, soal tiada sakit, dan seterusnya. Dan kita semua tahu dasar-dasar kitab suci mereka yang dipakai adalah yang memang menguntungkan untuk cara pandang mereka, dan mereka bergembira karena itu. Kembali pada apa yang saya katakan pada Anda yang pertama. Anda pernah sakit? Atau jangan-jangan Anda setiap hari minum obat? Kalau Anda sakit, apalagi berlebihan, harus tergantung obat, pasti Anda sesuatu di balik Anda, yaitu dosa yang tidak pernah dimohonkan ampun atau yang tidak pernah terampuni oleh Allah. Dan Allah sedang menghukum Anda dengan sakit. Mendengar ini, apakah hati Anda tidak memberontak? Masa begitu sih Allah? Anda berusaha dalam bisnis dan gagal terus. Ya karena Allah tidak berkenan Anda punya bisnis itu, sehingga Allah menggagalkan terus apa yang Anda inginkan. Anda kurang percaya, Anda kurang beriman kepada Tuhan. Maka ayo beriman, pasti sukses. Sakit kan? Anda akan mengatakan, aku juga sudah berusaha dan dalam doa nyatanya aku tetap belum berhasil. Dan aku dikatakan penuh dosa karena itu. Saya juga tidak rela kalau soal-soal begitu dihubungkan dengan iman yang kurang, dosa yang berlebihan, dan seterusnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, teologi Kristiani adalah teologi salib. Teologi yang integral dan seimbang. Kita diselamatkan berkat derita yang ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Penebusan itu terletak pada kerelaan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Lihatlah betapa cinta Allah itu sangat dekat dengan penderitaan, dengan kesekengan, dengan ketidakberdayaan, dengan kemiskinan. Lihat dan rasakan itu. Maka menjadi beriman tidak menjanjikan kesuksesan di dalam kehidupan. Tidak. Apalagi kalau ukurannya duniawi, material, sosial. Bahkan sangat mungkin menghayati iman kekristenan berarti uripe rekoso, manggul salib dalam Gusti, memikul salib Tuhan, mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan.
atas dasar hal yang sangat elementer tentang keselamatan yang kita peroleh berkat pengorbanan Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan, kelirulah kalau orang menganggap bahwa menjadi penderek dalam Gusti, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu berarti lepas dari derita, dari sakit, dari mati, dan mesti sukses secara ekonomis. Apakah derita punya nilai iman? Sangat mempunyai nilai iman. Apakah memilih atau bahkan celaka karena hidup miskin itu karena hukuman? Sangat mungkin bukan hukuman Allah. Kenapa? Ya karena Allah sendiri pun telah menjadi sahabat bagi orang miskin, bagi orang terlantar, memulihkan mereka yang sakit, menemani mereka yang berduka. Dan mereka ini adalah orang-orang kecil. Semoga dengan demikian Anda paham bahwa menjadi penderek dalam Gusti itu tidak membebaskan kita dari pergulatan hidup yang sangatlah tidak mudah bagi siapapun. Dan bahwa dalam kesulitan, dalam kegagalan, dalam sakit, dalam derita yang hampir tidak tertanggungkan, Allah semakin dekat menjadi teman, menjadi sahabat yang meringankan, menjadi jawaban atas pertanyaan, mengapa aku mengalami kemiskinan, kegagalan, dan derita dunia. Allah sangat mencintai Anda yang juga dalam keadaan seperti itu. Dan melalui derita, bahkan Allah seolah-olah mengatakan, ayo melu aku, ewangono manggul salibku. Maka bahkan di banyak kebudayaan, misalnya ungkapan Jawa itu mengatakan begini kalau sedang sakit. Kulo nembe kanugrahan nandang sakit. Saya sedang diberi karunia sakit. Dahsyat luar biasa kan? Anda menjadi paham, kita menjadi paham. Teologi kemakmuran itu pembenaran diri. Penghiburan diri yang kosong. Yang tidak kristiani. Oke, selamat berjuang. Dongo dinungo, kita saling mendoakan supaya dalam derita, dalam sakit, dalam penganiayaan, dalam situasi yang no way out, kita tetap merasakan rahmat Allah yang terus bekerja untuk Anda dan saya. Lanjutkan hidup, rayakan hidup, semangat dalam Tuhan yang terus memimpin kita. Amin.